أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, alhamdulillah sing melok ngaji sing akeh. Biasane ngene iki sik durung metu THR. Bener nggih? Lho kok ngendi sih? Gue nek metu THR sibuk napa? Jarine wong-wong itu manusiawi, yoga itu hewani namanya. Hewani. Kenapa hewani? Kenapa disebut hewani? Ya karena yang dominan dalam hatinya itu sifat-sifat hayawaniyah. Kalau sifat manusia itu lebih cenderung melakukan kebaikan, kan begitu kan? Pun wae gak ngaji-ngaji wis. Poso iki ngajine ra oleh suwi-suwi. Nggih. Gak ono suguhane. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi bid dharain. Al-babu saminu wal isruna utawi iki kubab asaminu wal isruna kang kaping 28 iku fiman isyur bil khamri tetep ing dalem nutur kacegahe ngombe khamr. Bab ke-28. Bab ke-28 hadis menerangkan tentang larangan minum khamr. Baik, kita kaji dulu apa itu khamr. Khamr dalam terjemah bahasa itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyatakan, ala inal khamra qad khurimat wa hiya fi min khamsati minal ambi was samar wal asal wal khuntadi was syair. Ketahuilah khamr itu sungguh telah diharamkan, dan khamr itu terbuat dari 5 macam. Yang pertama minal ambi, dari anggur yang difermentasi. Wa minat tamar, dari kurma yang difermentasi. Wa minal asal, dari madu yang difermentasi. Wa minal khintotin, dan dari gandum yang difermentasi. Wa minas syair, dan dari syair. Syair itu roti yang kasar yang difermentasi. Jadi begini, larangan minum khamr itu datangnya agak akhir. Ini Quran nih, innamal khamru wal maisir. Jadi ketika para sahabat itu sudah memeluk Islam, wis rajin sholat, iku sik penggaweane ngombe khamr. Penggaweane isih napa? Ngombe khamr. Barulah kemudian turun perintah larangan minum khamr. Lah dilalah Sayyidina Umar itu termasuk salah satu penghobi khamr. Lah betul itu. Ini karena ditirokno, ya, waktu itu belum dilarang memang. Ya. Nah, begitu turun perintah ini Sayyidina Umar itu berkali-kali sowan ke Rasulullah bertanya, niki nggenahe terus pundi Kanjeng Nabi? Gitu cara basane wong Surabaya. Iki nggenahe terus pundi? Lha kadung hobine ngombe khamr karena memang belum ada larangan waktu itu. Maka diterangkan oleh Rasul. Maka Sayyidina Umar menjelaskan kepada para sahabat macam-macam minuman yang masuk pada definisi khamr pada zaman itu. Nah,
ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami. Maka beliau menerangkan khamr itu bisa terbuat dari anggur yang difermentasi, bisa dari kurma yang difermentasi, dari madu, dari gandum, atau dari roti syair yang difermentasi. Apal dia, apal kan, memang kan begitu kan Sayyidina Umar. Betul. Neng begitu larangan ini turun, ya terus berhenti total. Berhenti total. Jadi agama itu begitu. Agama itu begitu. Jadi orang ujuk-ujuk terus perintah larangan, enggak, bertahap. Diturunkan dari sama dunia kepada Rasulullah itu selama 23 tahun. Quran kan begitu kan. Diturunkan bertahap, disesuaikan dengan sebab-sebab. Ya terus pun di Pak pemahaman nih, sanjangi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan kan begitu kan. Kita sering menyebut dengan nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Kenapa bedanya? Berbeda sebenarnya. Ramadan itu beda pembahasan, itu nama bulan. Puasa itu juga beda pembahasan. Nuzulul Quran itu juga beda pembahasan. Lailatul Qadar juga beda pembahasan. Itu beda-beda. Beda-beda. Lah kebetulan momen ini bersamaan di bulan Ramadan semua. Sehingga orang kadang itu napa nggih? Nek Ramadan ya urusannya poso. Kadang seolah-olah begitu, padahal tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Ibu-ibu yang nggak oleh poso, tetapi menjumpai Ramadan itu juga mendapatkan keistimewaan. Jadi tidak hanya puasa, banyak hal di dalam bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi khamr itu didefinisikan oleh Sayyidina Umar seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian kan berkembang, itu mungkin minuman yang ada di Jazirah Arab. Mungkin di daerah lain tidak seperti itu. Sama nang Tuban. Ana wong Tuban ora? Ana Tuban itu apa? Apa jenenge? Bahannya dari siwalan. Gitu. Menjadi napa? Legend. Legend. Kemudian menjadi nama, menjadi tua. Apakah ini tidak sama halnya dengan khamr? Kalau kita hanya lugotan memaknai sesuatu hanya sesuai makna bahasa saja, ya bukan kategori khamr. Karena Sayyidina Umar mengatakan dari anggur, dari kurma kan begitu kan, tidak termasuk dari siwalan kan begitu. Nah, ini terlalu lugawi, Nah, beragama itu tidak seperti itu. Beragama itu tidak seperti beragama itu tidak tekstual, tapi justru yang penting itu makna yang ada di dalamnya. Itu yang paling penting. Lu berarti nek sing anggur, kurma difermentasi haram, tua sama-sama minumannya juga haram. Nek ngono nek gak ngombe Pak, tapi pil koplo, bagaimana hukumnya? Ora ana dalile pil koplo haram. Ayo sampean nemu ora? Inna pil koplo ana ora dalil? Enggak ada. Apakah itu haram? Takoni haram betul. Atau apa ya? Apa? Ganja. Ora ono dalile. Wong Aceh ganja digawe jangan, Mak. Nggih ta? Bagaimana itu hukum? Nah, ini yang harus kita bahas. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan seperti ini kita harus betul-betul paham. Jadi maqasidud diniyah, maksud di dalam beragama itulah yang harus kita pahami.
tidak hanya sekedar bentuk pelaksanaan agamanya. Nah, ini tidak hanya sekedar bentuk pelaksanaan agamanya. Pertemuan yang lalu nih, kemudian sangat lo terangkan ini. Jadi nopo. Tren yang ada sekarang itu ibadah itu adalah mengikuti apa yang nopo jeneng ini sedang viral. Satu, yang kedua ibadah yang dilakukan itu cenderung yang dikejar itu pahala yang paling besar, betul kan? Pahala yang paling, padahal tidak begitu Rasulullah mengajarkan itu. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan masjid lain kecuali Masjidil Haram, kan begitu kan? Tapi Rasulullah tetap sholat di Masjid Kuba, padahal nilainya lebih kecil, jauh dibandingkan Masjid Nabawi. Kenapa itu dilakukan? Itu namanya akhlak. Dan ini yang disampaikan Rasulullah tentang bagaimana berakhlak itu. Loh, betul itu. Betul. Panjenengan traweh, ganjarane traweh karo ganjarane salat ba'diyah Isya. Niku luwih gedhe ganjarane salat ba'diyah Isya. Betul. Ya apa sekali traweh-trawehan ya. Lho niki nek dilakukan rusak, kita beragama menjadi rusak. Betul itu. Jadi beragama itu tidak seperti itu. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Kalau kita meremehkan yang kecil, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang besar. Pasti itu. Al-barakatu yajri kajriyatil ma. Berkah itu mengalir sebagaimana air. Semakin kita tawadhu, semakin kita merasa butuh, maka semakin deras keberkahan itu. Walaupun yang kita lakukan itu hal yang kecil sekali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Mawaidul Usfuriyah itu diterangkan, Sayyidina Umar itu seorang sahabat yang pernah menjabat sebagai khalifah, seorang sahabat yang tegas, adil, zuhud, usra karu-karuan, luar biasa Sayyidina Umar. Suatu ketika itu ada rombongan perempuan, ibu-ibu menghadap pada Rasulullah. Kemudian rombongan ibu-ibu ini kepingin menghibur Rasulullah dengan bernyanyi di hadapan Rasulullah. Sama Rasulullah dipersilahkan bernyanyi di hadapan Rasulullah. Tengah-tengah nyanyi Sayyidina Umar masuk, langsung ibu-ibu itu buyar, lari semua. Sayyidina Umar itu terus jare wong Surabaya, garuk-garuk sirah. Lah nggih Kanjeng Nabi, tiang-tiang nek kali jenengan niku lho, kok iso seneng kali kula kok do mlayu kabeh. Apa kata Rasulullah? Umar, aja wong-wong, jangankan perempuan, jangankan orang, demit itu nek ketok awakmu mlayu. Itu Rasulullah memuji Sayyidina Umar seperti itu. Subhanallah, saking hebatnya orang. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, mungkin sekarang bisa dianggap apa nih, presiden gitu lagi. Setiap pagi sebelum memulai, setiap pagi itu selalu konsolidasi, rapat, briefing. Pagi briefing, sore evaluasi, gitu ya dilakukan itu. Pagi briefing, sore evaluasi. Bayangkan, coba. Jadi setiap hari dilakukan seperti itu. Sebelum memulai rapat, Khalifah Umar bin Khattab itu bernyanyi, bersair. Sair itu kan nyanyian, lagu gitu. Di antara bait syairnya itu begini: kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala buddha min yaumin yuqalu mata Umar. Di antara baitnya itu begitu. Itu disampaikan pada menteri-menterinya. Setiap hari itu ada pengumuman, si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati. Nanti pasti akan datang saatnya ada pengumuman Umar mati. Setiap hari. Coba, jadi menteri-menteri ini harus memulai bekerja diingatkan tentang
Ya akhirnya ya gak wani macam-macam. Itu saking zuhudnya Sayyidina Umar. Orang yang adil, orang yang alim, ahli ibadah, tegas, zuhud. Diterangkan dalam kitab Mawahidul Usfur, masuk surga bukan karena itu. Masuk surga ini gara-gara ini apa? Suatu ketika Sayyidina Umar ini melaku-melaku inspeksi, peduk bocah cilik dolanan manuk emprit. Bahasa Indonesia ini manuk emprit itu bingung tau jenengan. Usfur dalam bahasa Arab usfur namanya. Usfur, burung yang kecil. Manuk niki mau sikile dicencang karo bocah cilik diculno mabur, tarik meneh. Ngoten. Iki dolanan. Sayyidina Umar lewat, ndak dimarahi anak kecil ini. Ini. Napa, Pak? Manukmu kok apik tenan. Tak tukune oleh orang. Wah, niki gadahan kula. 100.000 wis. Mboten. 500 wis 500. Cara sakniki ngoten lah nggih. 500.000 tak tukune. Wah, bocah cilik dikei 500.000 sawan nggih pun. Maka diberi anak kecil 500.000. Burung yang tadi kemudian dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Ini yang menjadi sebab semua amalnya diterima oleh Allah. Bukan sholat malamnya, bukan puasanya, bukan zuhudnya, bukan adilnya, bukan. Nah, kita analisa. Wah, nah cerita ini Pak. Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wah, siapa beliau itu? Seorang yang tidak terukur lagi. Sampai bergelar Hujatul Islam. Orang yang kitab ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti itu gelarnya Sultanul Arifin, rajanya orang makrifat. Rajanya orang makrifat. Beliau bergelar Al-Hakim fi ilmil hadis. Al-Hakim itu orang yang hafal 300.000 hadis. Al-Hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis. 1.000 gelari Al-Hafidh fi ilmil hadis, dalam ilmu hadis. Kalau hafalnya 300.000 hadis disebut Al-Hakim. Kitab ini berisi 400 hadis, ditulis oleh Imam Suyuti. Wong sing hafal 300.000 hadis. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari berisi 11.000. Imam Muslim tidak lebih dari 6.000. Coba bayangkan. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi hafal 1.500.000 hadis. Panjenengan hafal piro? Coba bayangkan iki. Awak dhewe gak masuk hitungan belas. Betul itu. Betul itu. Betul. Lah orang yang bergelar Hujjatul Islam itu hafal sebagian besar hadis. Imam Hanafi saja itu hafal 1.500.000 hadis. Kalau orang yang hafal sebagian besar hadis kira-kira berapa? Coba Pak, itu Imam Ghazali. Dulu ada ulama Indonesia itu menjadi tokoh dunia. Wafat sekitar tahun 90-an, sebelum 90-an, kurang lebih lah 90. Meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Beliau itu apal Quran, jelas lah kalau Quran jelas. Apal Kutubus Sittah, 6 kitab hadis apal. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, apal semua. Itu belum bergelar Al-Hafidh. Belum sampai 100.000 hadis. Orang Indonesia. Pada zaman Syekh Yasin itu ulama ahli hadis dunia cuma 3. Salah satunya orang Indonesia. Betul. Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kalau setiap pulang ke Indonesia, para ulama pasti kumpul itu. Menjumpai beliau, terus sama beliau dibikinkan tulisan, disuruh menghafalkan ulama-ulama itu. Sing ngapalke ulama, mboten kelas kula jenengan. Dikon ngapalke, nanti dapat berapa hari dikoreksi. Wis hafal kok durung. Gitu. Betul. Panjenenganipun Al-Mahfudlah Ki Sahal Mahfud itu pernah ditasbih oleh Syekh Yasin Al-Fadani, menghafal beberapa ratus hadis. Nyo hafalke
Beberapa hari kemudian dicek, wah ratusan kiai itu. Saya yasin kalau ngecek apal tidak, itu tidak disuruh bunyi, suruh maju satu-satu, didelok, dipenteleng. Nek dikongkon minggir ke arah kiri berarti belum apa. Nek dikongkon minggir kanan berarti sudah cukup dipandang, sudah telah. Makanya beda, wong ini nek wajahe, iku wajahe wong alim karo orang itu ketara. Ngeten iki. Kan wajah niku macam-macam. Ana wong iki wajahe nek didelok menyenangkan, kan gitu. Seperti Rasulullah. Ana wong iki wajahe nek didelok iku jumotos. Napa? Apa jumotos? Iya, betul. Biasanya wong sing kena masalah jatuh tempo biasanya ngoten. Begitulah kurang lebih. Bon, balik. Imam Ghazali itu diterangkan salah satu sebab masuk surga niku dengan sekian kitab ya karya beliau yang paling monumental kitab Ihya Ulumuddin yang sampai hari ini dijadikan rujukan oleh ulama sedunia. Coba bayangkan. Jadi kealimannya beliau itu terkoreksi oleh sekian juta ulama mulai zaman beliau sampai hari ini. Sampai pernah zaman Imam Ghazali sendiri karya beliau itu dikoreksi oleh ulama-ulama yang ada pada zaman itu, kemudian dikatakan Al-Ghazali itu mengarang. Gak ono dalil koyong ini, gak ada hadis seperti ini, gak ada. Akhirnya beberapa ulama-ulama yang tidak setuju dengan Al-Ghazali lapor pada raja, dipanggil Imam Ghazali itu, dihukum karena dianggap mengada-ada, dihukum, dimasukkan penjara. Begitu dimasukkan penjara, rojo ini bengi langsung ngimpi dipanggil oleh Rasulullah, begitu dipanggil oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah membuka kitab Ihya Ulumuddin, diserahkan pada para sahabat untuk ngoreksi. Dalam mimpi. Para sahabat menyatakan bahwa apa yang ada dalam Ihya Ulumuddin itu benar semua. Akhirnya dalam mimpi ini raja ini dihukum. Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk menghukum raja ini dengan hukuman cambuk, dipecuti. Ini ngimpi. Begitu bangun tidur, punggung raja ini penuh dengan bekas cambukan. Langsung dibebaskan Imam Ghazali. Coba. Seperti itu. Jadi karya-karya beliau begitu hebat. Orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli berjuang dan lain sebagainya. Orang yang membebaskan umat dari kebodohan. Itu ternyata ketika diteliti itu masalah sebabnya masuk surga. Suatu ketika Imam Ghazali itu nulis kitab, itu ono laler menclok nang nggone tinta untuk sekedar minum. Dibiarkan oleh Imam Ghazali, memberi kesempatan untuk memberikan, itu salah satu sebabnya. Coba bayangkan. Sementara kita itu kalau melakukan ibadah kan tebang pilih. Nek ganjarannya akeh gedu, nek ganjarannya didik, nek males tidak terlalu masalah. Meremehkan, ini problem. Ini problem, masalah besar. Ketika kita meremehkan, maka kita tidak akan dapat sesuatu yang besar, pasti itu. Karena sifat meremehkan itu. Kalau kita nggak mampu melakukan, itu umum, banyak yang kita nggak mampu melakukan, banyak sekali. Gitu. Jangan mlebu jeding sikil kiwa niku mawon kangelan, pangon rutin, betul nggih. Maca donga ya kangelan. Ndak apa-apa, yang penting jangan meremehkan. Ini problem. Ngoten iki. Ini masalah. Ngoten iki. Kenapa begitu? Ada hadis itu. Ini bahas apa to kok iso teko kono. Wis timbangane ngantuk ngono mawon lah nggih. Suatu ketika Rasulullah itu memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Mu'adz, ikhlaskan agamamu, maka cukuplah bagimu walaupun dengan amal yang sedikit. Walaupun dengan amal yang sedikit. Coba bayangkan.
Ketika kita berlomba-lomba melakukan ibadah untuk mendapatkan pahala yang besar, uang ini nek nglakoni ibadah terus njaluk bayaran, kira-kira disebut ikhlas mboten? Ikhlas atau tidak? Loh, coba. Tapi nek sing kecil-kecil kita ndak pernah berpikir kita mendapat apa. Melaku nang masjid tiba nang tengah dalan ana krikil gede, krikil kok gede. Keliru nggih. Krikil niku kudune cilik, kok krikil gede napa? Ana krikil gede, kita moro-moro hati kita itu obah karepe dhewe. Wah, iki nek kenake wong iso tiba dijupuk dinggirno. Kita ndak punya pemikiran aku oleh pahala, ndak punya. Kita melakukan aktivitas itu kita nggak berharap apapun. Justru itu yang lebih dikatakan ikhlas. Gitu. Lah ini. Jadi pola beragama kita itu harus mulai kita rubah. Harus mulai kita rubah. Saya nggak mengatakan wah nek ngono titik wae Pak, sing penting ikhlas. Yang ngono iku ya bahaya. Begitu kotak amal liwat, milih yang paling titik, yang penting. Wah, itu ya bahaya. Kalau menerjemahkannya begitu juga menjadi masalah. Kembali lagi. Baik. Kemudian bagaimana khamr ini? Apakah hanya perasan fermentasi anggur, kurma, atau bagaimana? Ada penjelasan yang lebih mudah diterima. Al-khamru ay ma khamiral aql ay syatarahu kada sisa fi zawajir. Yang dimaksud khamr adalah ma khamiral aql, apa-apa yang menghilangkan akal. Apa-apa yang menghilangkan akal, atau dalam bahasa lain memabuk. Wong mabuk niku akale hilang. Ana wong iku metiti. Apa metiti niku? Kula ngombe minuman keras niku Pak, kula sik iso mikir kok. Enten apa mboten? Sing gak oleh niku lak sampe mabuk, wong kula niki gak sampe. Qaliluhu wa kasiruhu, setitik utawa akeh nek barang iku haram tetep hukume haram. Jadi tidak ada toleransi itu. Sedikit atau banyak manakala dihukumi haram maka hukumnya tetap haram. Daging babi hukumnya haram. Sampeyan mek ngicipi tok, kula mboten mangan kok Pak, mek padha wae. Sami mawon. Tidak bisa, tidak ada toleransi. Jadi yang dimaksud khamr itu yang lebih bisa diterima sesuai dalam keterangan tadi, sesuatu yang menjadikan akal kita hilang, tidak bisa bekerja dengan baik. Berarti tidak hanya minuman keras, termasuk ganja, termasuk apa jenenge sing disuntikno niku napa? Apa jenenge narkoba niku lho nggih. Sehingga akal kita menjadi hilang. Itu pemahamannya lebih bisa diterima. Ngoten nggih. Termasuk pil koplo, termasuk apapun lah nih, yang menjadikan akal kita tidak bekerja. Aisatarhu atau akal kita tertutup. Itu disebut dengan khamr. Disebut dengan khamr. Kok ana wong iku mabuk jabatan, Pak? Yo iki beda perspektif. Nah, itu duduk urusan makan atau minum kan begoten nggih. Bukan, itu urusan hati. Lah nek ngono sampean numpak bis mabuk terus. Napa iku haram? Lho gak ngono, ini beda. Ini beda urusan, ngoten nggih. Kan itu tidak makan atau tidak minum. Sing repot nek mabuk ambek rondo. Loh katanya menutupi akal, ya bener itu menutupi akal, tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu. Maksudnya tidak makan, tidak mengkonsumsi apa-apa. Biasanya begini, kalau itu berupa perbuatan, sesuatu yang kita makan, kita minum, hukum yang ditetapkan itu halal atau haram, biasanya begitu. Kalau itu perbuatan yang berasal dari hati, kejelekan atau kebaikan hati, contohnya riya, ujub, takabur, itu tidak dihukumi halal haram biasanya, tapi dihukumi dosa biasanya.
Saya nggak mengatakan pasti, biasanya dihukumi apa? Dosa. Begitu biasanya. Nah, jadi beda sudut pandangnya berbeda. Jadi kok ono wong iki mabuk cinta. Mamane ngoten nggih, sehingga pikirannya napa? Tertutup. Apakah itu di kemudian termasuk haram? Itu bukan kategori haram, berdosa, begitu. Itu kategori berdosa. Jadi perspektifnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Ampun. Jadi itulah yang dimaksud dengan khamar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah kalian semua dari rizki yang kami berikan kepada kalian yang baik-baik. Thayyiban itu di atas halalan. Jadi thayyiban itu grade-nya lebih tinggi daripada halal. Suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu matur pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar doaku mustajabah." Jaluke mek siji tok. Tapi nek siji keturutan wis beres kabeh. Ya Rasulullah, doakan aku agar doaku mustajabah itu apa? Mandi. Jenengan dongake kula supaya donga kula mandi. Niku berarti cerdas sekali. Jaluk siji tapi oleh akeh. Wis sampean njaluk duit, njaluk jabatan, njaluk omah, kalah mbek sitok. Njaluk napa? Dungane mandi. Bener nggih? Nah, berarti nek njaluk gak usah macam-macam. Ya Allah, panjenengan dadosaken donga kula mandi wis cukup nek sakjane nggih. Loh, betul. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas minta pada Rasulullah begitu. Faqala, maka Rasulullah kemudian menyatakan, "Ya Sa'du, atib mat'amaka takun mustajabud da'wah." Wahai Sa'ad, bagusono wetengmu. Apa bagusono wetengmu? Perbaiki perutmu, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Perbaiki perutmu, makananmu, apa yang masuk ke dalam perutmu itu perbaiki. Perbaiki betul. Jangan hanya sekedar halal tapi thayyiban. Jangan hanya sekedar thayyiban, tingkatkan. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam perut itu menjadi sebab Allah tidak menyukai. Hadis, "Ma min wi'ain abghadu ilallah mim batni mali'in minal halal." Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Panjenengan maem panganane halal, rezekine halal, di maem wetenge wareg itu dibenci oleh Allah. Tuh coba. Lha niku dileboni barang halal niku lho nek sampai kewareken niku dibenci oleh Allah. Nek wetenge luwe disenengi Gusti Allah. Jadi awake dhewe iki nek Ramadan nek awan disenengi Gusti Allah, nek bengi lha piye wong kemelakaran, napa kemelakaran iki? Masya Allah, begitu dur azan maghrib disuguhno air putih kurma 3 butir. Pak Yai, sunnah Rasul. Kula nek ana kalimat ngono iku rada piye ngono lha pernah terjadi itu. Sunnah Rasul. Oh nggih, matur suwun, alhamdulillah. Begitu rampung metu gelombang kedua. Piringnya rada gede. Ote-ote, gedang goreng, tahu isi. Begitu disuguhne ganti tak takon. Lah iki sunahe sapa? Sing nyuguhi terus menang. Waduh, sunahe sinten nggih? Jadi kita itu kadang itu sok-sokan gitu loh maksud kula. Rasulullah itu kalau berbuka puasa minum air putih, makan kurma 3 sudah. Orang ono ceritane tahu isi, gedang goreng, ote-ote, es cendol, es kacang hijau ora ono. Itu termasuk di tengah. No. Ya Allah, makanya gak usah ngomong sunah Rasul lah. Ngisin-ngisini. Lha gitu. Wis pokoke ngene ngono wae iku luwih.
Wis pancen awake ditutur nabi ya ora apa-apa lah ote-ote gedang goreng ora usah apa-apa. Enggak, jangan dimasalahkan ngoten lho maksud kula nggih. Tapi ya aja kaya yo guwayange sunah Rasul. Padahal mek mukadimah tok marang. Ya. Bareng ngono terus salat maghrib, bar maghrib terus maem. Kira-kira panjenengan menu yang disuguhkan ketika Ramadan dan di luar Ramadan kira-kira lebih istimewa yang mana? Lebih istimewa yang mana? Padahal Ramadan itu mujahadatun nafsi, berperang melawan nafsu. Makanya nek awan disenengi Gusti Allah, nek bengi nafsune ucul meneh. Nek awan dicencang nafsune nek mulai maghrib napa? Subhanallah kok iso ngono ya. Dadi esuk wis angen-angen iki engko enake buka mangan. Begitu pendek cita-cita kita, gitu. Mek urusan engko sore mangan apa? Begitu pendek cita-cita kita. Wong iki cita-cita kan nek arek bocah cilik takoni, "Le, esuk nek gedhe kepengin dadi apa?" Dokter, insinyur. Sing sitok meneh, aku luwih hebat meneh apa presiden. Tinggi cita-citanya. Sementara realitas kita nek Ramadan cita-citane pendek. Engko sore bukane. Saged dipahami mboten? Gak penting. Gak penting-penting amat. Kabeh dituku tirik-tirik apa tirik-tirik niku cuecer. Nyatane begitu dimplok titik ya wis gak patek. Gak patek karep nggih mboten. Insyaallah kula njenengan kan padha. Sudah bertahun-tahun kita berpuasa, gitu. Sudah bertahun-tahun lah kita sudah punya pengalaman. Jangan terjerumus pada lubang yang sama kan begitu kan. Wis tahunan awake dhewe poso. Wis tahunan. Jadi apa enggak boleh Pak menyiapkan boleh, tapi jangan berlebihan. Ngoten nggih? Anu Pak, puasa itu kan kita butuh nutrisi, kita butuh alase obo. Alase. Lha masih gak Ramadan itu tetap butuh nutrisi, gitu. Sudah, jadi ini gambaran-gambaran yang kita lakukan. Padahal menjaga perut kita itu menjadi sebab doa kita mustajab. Panjenengan wareg niku, Gusti Allah gak seneng. Nek gak seneng ndonga ora diterima. Betul. Kemarin kalau nggak saya terangkan itu pertemuan kemarin. Nek mboten salah. Jadi mandi-mandine donga itu ketika berbuka puasa kan begitu nih hadis itu inna lis-shaimi inda fitrihi da'watu ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika berbuka doanya tidak ditolak oleh Allah. Hadis yang lain as-shaimu idza aftara shallat alaihi malaikatu hatta yafru. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka maka para malaikat itu mengamini, mendoakan dia sampai selesai berbuka puasa. Jadi mandi-mandine donga itu pas buka. Kira-kira kula njenengan nek pas buka niku sing dielingi napa? Kula arep buka mesti eling Gusti Allah, Pak. Iya, ini kula arep buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Wis ngono tok wis mburine gak diwaca. Lah ketika berbuka itu sajane dakwatu maturatu, doa kita enggak ditolak oleh Allah. Coba Anda bayangkan ini sebuah pesan yang begitu luar biasa. Ketika kita itu luwe butuh makan, krosok nemen butuhe mangan dan kita menjumpai makanan, kita diperintahkan tetap ingat kepada Allah. Itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Biasanya wong iki nek luwe petuk panganan lali karo sing ngekeki panganan. Nggih napa mboten? Lah Rasulullah mengajarkan jangan seperti itu. Peristiwa ini kan sama halnya dengan perang Uhud, gitu.
Ketika 300 orang muslim melawan 1000 orang kafir, beberapa pasukan muslim diperintah menunggu gunung Uhud, kan begitu, diberi kemenangan. Wong kafir podo melayu, akhirnya tentara muslim ini mengambil ghanimah, harta rampasan perang, jaran, tameng, pedang. Sing nunggu gunung khawatir gak kebagian, akhirnya melayu mudun melu. Pasukan kafir berputar dari belakang menyerang, akhirnya kalah. Apa kata Rasulullah? Kalian bisa bersabar ketika mendapatkan kesulitan, tapi kalian tidak mampu bersabar ketika mendapatkan kenikmatan. Lah itu kejadian puasa. Esuk sabar ngenteni maghrib, gitu. Sabar ketika kesulitan, panas, luwe, ngelak, ya sabar, dimpet sampai turah, setengah papat wis bingung. Maghribnya nanti, wah akhirnya metu goleki istimewa, masya Allah. Goleki maghrib apa goleki apa ya? Bersabar ketika menghadapi kesulitan. Umat Rasulullah itu lebih bisa, lebih mampu. Ngerti? Tapi ketika mendapatkan kenikmatan rata-rata lupa di naudzubillah min dzalik. Makanya ketika buka nek eling Gusti Allah karo ndonga bismillahirrahmanirrahim karo maem iki lho. Ya Allah, panjenengan paringi seger waras, sehat walafiat. Wis basa Jawa ae lah, gak usah bahasa Arab. Tambah gak paham sampean, gak sepenuh hati nek gak paham gitu. Ya Allah, panjenengan cicilan omah ndang lunas. Ya Allah, panjenengan paringi anak putu soleh, solih. Kira-kira kalau kita makan dengan berdoa seperti itu, sepanjang kita makan, kira-kira pikiran kita akan fokus kemana? Mangan ya kroso mangan tapi sekedar, betul kan? Kita tidak akan terbuai dengan enake pangan. Gini betul. Loh, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kowe wis oleh buka, kowe wis oleh mangan, tapi kendalikan nafsumu. Jangan kau lepaskan lagi nafsu. Qala azza wa jalla, hadis qudsi ini. Ya Daud khundir wa andir qaumaka an akli syahwat fa inna quluba ahli syahwati mahjubatun anni. Nabi Daud itu diperintah oleh Allah. Daud elingno kaum. Nek mangan ojo mengikuti syahwat. Mangan pilih-pilih itu termasuk mengikuti syahwat. Artinya orang yang tidak bisa hidup apa adanya. Orang yang tidak pandai bersyukur. Ngoten nggih, disuguhi bakso njaluke kare. Disuguhi gulai njaluke sate. Golongan wong rewel kan ngoten nggih. Itu orang yang makan mengikuti fa inna quluba ahli syahwati mahjubatun anni. Karena hati orang-orang yang mengikuti syahwat, kata Allah, mahjubatun anni, tertutup dariku. Gak iso kowe nek ndonga ora bakal teko karena tertutup. Urusan mangan bae nek mengikuti syahwat itu tertutup. Ngoten nggih. Subhanallah. Jadi kalau kepingin ngaji bahas komer kok iso blakrak urusan poso itu ya apa ceritanya? Urusan perut kan ini, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Karena hati-hati. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging tubuh kita yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka lebih pantas dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ngoten nggih. Makane poso itu udah manfaatkan betul nggih. Muntah masih belum kita itu harus kita mengaku kita itu belum bisa sempurna puasa kita. Tapi paling tidak kita sudah melakukan perbaikan. Ayo diperbaiki. Ngeten iki nek gak ngaji jenengan agak ngerti bagaimana puasa itu. Tibake wong buka iku mandi-mandine tuh kan nggak ngerti, betul kan? Makanya saya sering mengatakan orang ono wong ngapes kejaba wong sing ra gelem ngaji. Sudah kurang penak piye ngaji. Sing rekoso mek aku tok, wong aku sing ngomong. Sampai lu mek ngrungokno, nyatet yo emoh. Ngoten nggih. Mulih yo terus bali kan ngoten nggih. Mek krungu wis pokoke setimbangane nang omah nganggur ngrungokno ngaji. Subhanallah. Jadi ngaji itu belum menjadi sebuah
apa semangat untuk memperbaiki diri. Tapi timbangannya kan gak enak kalimat itu. Timbangannya nganggo nang omah tak ngaji. Perbandingannya itu ngaji dibandingke kan gak enak nemen sebenarnya. Itu kalau dalam bahasa orang-orang ilmiah, ilmuwan, itu termasuk pelecehan ilmu. Betul itu, termasuk. Pun para jamaah ngoten riyen nggih. Ya Allah, piye kula arep tak terus niku wis ngelah. Dadi wis gak pantes lah ngoten nggih. Mokel yo gak pantes kiai kok ngon mokel ngawur. Ya nemen gak pantes ngono lagi. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah semangat melakukan ibadah. Mugi kula panjenengan iki ibadah ditampa kalih Gusti Allah. Dungane diijabah, seger waras sehat wal afiat, anak putu soleh solihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.